Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran informatika. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat bersama melalui peta konsep ini. Yang pertama yaitu perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Akan membahas tentang jenis perangkat dan cara pengoperasian perangkat. Kemudian, jenis perangkat itu sendiri terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dan khusus untuk perangkat lunaknya, kita akan membahas nanti sistem operasi dan aplikasi. Nah, kemudian cara pengoperasian perangkat itu terdiri dari perangkat komputer dan perangkat ponsel dan tablet. Nah, di sini itu komputer akan kita bahas tentang interaksi antar muka pengguna. Demikian juga untuk ponsel dan tablet itu kita akan membahas tentang interaksi antar pengguna. Nah, itu adalah peta konsep untuk materi kita ya, perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya mari kita lihat perangkat keras. Nah, itu terdiri dari dua, yaitu perangkat komputer dan perangkat bergerak. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari perangkat komputer. Nah, perangkat komputer seperti yang kalian lihat ini ya, itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu layar atau monitor seperti yang ditunjukkan oleh anak panah itu. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, selanjutnya ada yang namanya mouse ya, modelnya seperti yang ditunjuk oleh anak panah itu. Kemudian ada keyboard ya, papan untuk mengetik ya, itu dikenal dengan sebutan keyboard. Ya, selanjutnya mari kita lihat beberapa pengertian dari komputer. Yang pertama, komputer merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan proses menghitung, melakukan pertukaran data, pengetikan, dan pekerjaan lain sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya, istilah komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere atau komputer yang berarti menghitung, to compute. Selanjutnya, komputer dapat berarti alat elektronik yang dapat menerima masukan atau input, kemudian mengolah masukan dengan program atau perintah yang ada sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan. Nah, itu beberapa pengertian dari komputer ya. Selanjutnya, kita lihat alur kerja dari komputer. Nah, pertama itu ada masukan atau input. Kemudian ada proses atau processing. Selanjutnya ada keluaran atau output. Nah, di dalam proses semuanya ini dari alur kerja komputer itu mesti ada yang namanya penyimpanan atau storage. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya contoh perangkat masukan. Kita lihat satu persatu ya. Kalau tadi kita sudah bicara perangkat masukan, perangkat proses, dan perangkat output. Sekarang kita lihat satu persatu. Contoh perangkat masukan atau input device. Ya, contoh yang pertama ini adalah keyboard. Ya, kalian bisa lihat ya, perhatikan gambarnya. Ya, kira-kira fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk memasukkan data dalam bentuk teks. Jadi teks yang kalian ketikkan itu huruf per huruf sehingga menghasilkan teks atau kata, kalimat ya, itu lewat keyboard. Ya, selanjutnya alat masukan yang lain adalah scanner. Apakah kalian pernah melihat alat ini? Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum pernah melihatnya. Bentuknya seperti ini. Bisa digunakan untuk memasukkan gambar. Jadi data berupa gambar ke dalam komputer. Jadi misalnya kalau kalian mau masukkan foto kalian ya, yang dalam bentuk yang ada di atas kertas, kemudian
masukkan ke komputer gunakan alat scanner ini. Selanjutnya mouse. Mouse ini adalah perangkat masukan untuk memilih atau memerintahkan komputer dalam bentuk klik ya. Jadi ketika kita ingin mengoperasikan komputer, itu kita cukup menggerakkan mouse ini yang di dalamnya ada pointer mouse ya, bentuknya anak panah seperti ini. Nah, inilah yang dipakai untuk memasukkan atau menginput ya. Bisa kalian gunakan dalam aplikasi sehari-hari, misalnya kalian klik icon-icon. Nah, ini kan adalah bentuk dari perintah ya, atau masukan buat komputer. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh perangkat pemrosesan ya, atau processing device. Nah, apa saja itu? Ya, yang pertama kita lihat RAM atau Random Access Memory ya. Nah, ini adalah alat untuk memproses data yang sementara saja. Jadi ketika komputernya masih hidup, data yang di dalam RAM ini akan tersimpan. Tetapi ketika komputernya mati, maka data yang ada di dalam RAM ini akan hilang ya. Random Access Memory ya, diingat-ingat ya. Kemudian ada yang namanya prosesor. Nah, contohnya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah alat untuk memproses semua data yang dimasukkan ke dalam komputer. Jadi intinya ada di dalam prosesor ini ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sound card. Nah, ini adalah alat ya, atau perangkat untuk memproses suara. Jadi data dalam bentuk suara itu diproses di alat ini sehingga kemudian nanti kita bisa mendengar musik di komputer ya. Selanjutnya kita lihat perangkat keluaran ya, contoh perangkat keluaran atau output device. Nah, yang pertama ya, kalian bisa lihat sendiri, ini namanya monitor, adalah alat untuk menampilkan data yang diproses oleh komputer. Kemudian ada lagi yang namanya printer ya. Nah, ini adalah alat untuk mencetak ya, hasil proses yang dilakukan oleh komputer. Jadi kalau misalnya ada ketikan tugas ya, setelah kalian masukkan atau mengetik lewat alat input ya, kemudian diproses oleh komputer dan dikeluarkan dalam bentuk cetakan lewat alat yang namanya printer ini. Selanjutnya kita lihat lagi contoh perangkat penyimpanan atau storage device. Nah, ada yang namanya hard disk ya, kemudian ada yang namanya flash disk. Nah, ini contoh-contoh ya yang Pak Guru sebutkan dari awal tadi, mulai dari masukan, kemudian processing sampai kepada penyimpanan ini ya, Pak Guru sudah tampilkan. Selanjutnya Pak Guru ingatkan bahwa nanti di akhir video akan ada pertanyaan atau kuis yang kalian harus jawab. Jadi tolong ditonton video ini sampai selesai ya. Selanjutnya kita lihat ke perangkat bergerak atau mobile device. Nah, apa saja itu pengertiannya? Mari kita lihat satu persatu. Itu diciptakan perangkat bergerak atau mobile device karena komputer tidak bisa dijinjing atau dibawa kemana-mana. Ya, ini kenapa perangkat mobile device ini dibuat ya, supaya lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian perangkat bergerak merupakan jenis perangkat yang dapat dibawa kemana-mana karena bentuk fisiknya kecil ya. Tentu saja ya, karena ukurannya yang kecil maka perangkat ini bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, contoh perangkat bergerak adalah smartphone dan tablet. Jadi kalau kalian sudah sering menggunakan smartphone, juga tablet, nah itu adalah jenis atau contoh dari perangkat bergerak atau mobile device. Nah, selanjutnya kita lihat contoh dari smartphone ini, ya modelnya seperti itu. Nah, kira-kira ciri-cirinya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu.
Yang pertama, bentuk fisiknya kecil dan dapat digenggam. Kemudian, mengkonsumsi daya listrik yang rendah. Selanjutnya, memberikan kemudahan pada pengguna dalam berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh dengan fasilitas chatting, SMS, email maupun dengan cara bertelepon, ya, dengan cara menelpon. Selanjutnya, dapat menjangkau komunikasi dengan banyak orang karena adanya aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Jadi di dalam smartphone itu kalau sudah terinstall aplikasi-aplikasi ini, ya, media sosial ini, maka itu akan menjangkau lebih banyak orang, ya. Jadi memudahkan kalian berkomunikasi. Kemudian tersedia juga layanan transaksi untuk pembayaran tagihan seperti belanja online, pembayaran pulsa listrik, ya, dan lain-lain, karena terhubung dengan mobile banking atau internet banking. Nah, itu ciri dari smartphone. Selanjutnya kita lihat tablet, ya, gambarnya seperti itu. Ini sekedar contoh saja, ya. Nah, cirinya adalah bentuk fisiknya lebih besar dari smartphone. Kemudian dikenal juga sebagai komputer tablet. Dapat membantu dunia usaha untuk melakukan kegiatan produktif karena sangat portable dan mudah digunakan. Ya, ini ciri berikutnya adalah kinerja tablet setara dengan laptop karena dapat melakukan semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan produktivitas. Jadi itu, ya, ciri-ciri dari tablet. Oke, demikian materi yang Pak Guru sampaikan tentang perangkat komputer. Pak Guru berharap kalian nonton ulang lagi materi ini agar kalian lebih memahaminya. Dan untuk itu di akhir video ini Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pak Guru akan memberikan 4 pertanyaan untuk kalian kerjakan di rumah. Pertama, apa saja alur kerja dari komputer? Silakan kalian tuliskan jawabannya, ya. Tadi Pak Guru sudah terangkan di depan dalam video ini. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh lain alat masukan atau input device selain contoh yang Pak Guru sudah berikan dalam video ini. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh, ya, alat proses, ya, atau processing device selain dari contoh yang Pak Guru sudah berikan dalam video ini. Kemudian yang keempat, yaitu sebutkan 2 contoh lain, ya, alat keluaran atau output device selain contoh yang Pak Guru sudah berikan dalam video ini. Nah, silakan kalian tulis jawabannya pada Google Form. Linknya Pak Guru siapkan di deskripsi pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti kita bertemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.